Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in alladhi jumadi ajma'in rasulillah anbiya'illah wa malaikatillah wa ilah ajma'in muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya min al-amwat wa ila abaina wa ummahina wa ajdadina jaddatina syekhina wa ila sahib hadzal kitab Syekh al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali ila hadrat Syekh al-Syarif ila idris wa ila adlan al-shan al-qudai ila shamsul wa syekhina ahlan alim Syekh Ahmad Ihsan Muhammad Dahlan وإلى حضرة مشايخنا وأساتذتنا وإلينا ولرضا إلى شفاعة رسول الله قضاء حاجاتنا وسلامتنا من آفات الدنيا والآخرة بإذن الله المقدر. الفاتحة. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور وأمور وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة رافعة كل شر غالبة كل خير ثناء والدين والخلقين والمشاكل في الدين معلق وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام لا محنتنا والامتحان لا إدارة عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن قلت فما حقيقة الصبر وحكمه. Jadi orang ini nggak mau apa. Lamun sampean kok matur. Hakikate sabar niku napa? Hukume terus pundi? Fa'lam anna lafdzata sabri min tarikil lughah al-habsu. Ketahuilah bahwa kata sabar dilihat dari segi bahasa itu artinya al-habsu, menahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Tahanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka. Ihbis nafsaka ma'hum. Tahanlah dirimu bersama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala diberi sifat Allah as-sabir. Itu karena Allah adalah zat yang menahan, menyiksa orang-orang yang durhaka. Jadi ditahan, tidak disiksa langsung. Ditahan sampai kapan? Ya sampai akhir dari
kehidupan mereka, tidak segera disiksa. Kemudian kalau dilihat dari ini pekerjaan hati dinamakan sabar, ya karena orangnya itu menahan dirinya dari jazak. Jazak itu bahasa Jawa yang ngersulo. Para ulama mengatakan jazak itu adalah mengingat kegundahanmu. Ada yang bilang jazak itu adalah menginginkan keluar dari yang memberatkan dirinya dengan pasti. Umpama sakit, ingin keluar dari sakitnya, saya harus keluar. Umpama kefakiran, saya harus bisa keluar dari kefakiran. Ingin keluar seperti itu dengan pasti, itu namanya jaza. Nah, kalau sabar tidak ada rasa ingin keluar dari itu. Ya, menerima apa yang sedang menimpanya. Nah, sabar ini bisa dibentengi apabila kita mengingat kadar kesulitan dan waktunya. Kita ingat lah, paling hanya seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah hanya seperti ini, alhamdulillah, tidak terus menerus. Nanti akan selesai, dan tidak kemarin-kemarin, baru sekarang. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan maju, tidak akan mundur. Apalagi kalau punya sifat jaza, tidak ada gunanya. Walaupun saya gerutu, ya tetap saja kalau sudah digandakan seperti ini, tidak akan hilang. Jadi tidak ada faedahnya gerutu ini, bahkan akan ada bahaya. Itu bentengnya sabar. Biar sabar tetap ada dalam hati kita. Kita mengingat bahwa kalau kita melihat dari firman Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu kan usrinya itu ma'rifat. Al-usr dua kali itu sama. Tapi kalau yusron itu nakiro, tandanya dua. Yusron yang pertama, yusron yang kedua, bukan yang pertama. Jadi kita dalam hidup ini banyak enaknya daripada sulitnya, banyak yang menyenangkan daripada yang menyusahkan. Itu mengingat hal yang semacam itu, dan itu sudah ada waktunya. Kalau waktunya ya sekarang ini juga tidak akan berlanjut. Paling-paling ya kalau hidup di dunia tok, kalau dengan kita mau dihadapi dengan sabar, maka nanti kalau sudah ada di akhirat akan berubah, akan ganti menyenangkan. Jadi diingat tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Apa yang ditentukan oleh Allah ya sudah sekian ini, dan tidak akan maju, tidak akan mundur. Kalau sekarang ya sekarang, kalau sekarang berwaktunya ya tidak akan. Terus benteng ini perlu dibentengi lagi biar tambah kuat. Apa? Mengingat bagusnya gantian yang akan diberikan oleh Allah. Kalau orang mau sabar, ya nanti Allah akan mengganti yang banyak sekali, berlipat ganda. Dan bagusnya
simpanan Allah untuk orang yang bersabar. Allah menyimpan sesuatu yang akan diberikan kepada orang itu. Jadi dalam satu hadis qudsi itu begini, ketika Rasulullah menceritakan ada satu hadis qudsi, Ibnu Adam, kalau saya mengambil sesuatu yang mulia bagimu, entah itu anakmu atau istrimu atau itu apa, kemudian kamu kok sabar dan kamu kok mengambil kesempatan untuk mendapatkan pahala dariku ketika adanya ujian yang pertama seperti ini, saya tidak akan ridho untukmu pahala kecuali surga. Masya Allah. Jadi Allah SWT akan mengganti surga. Kadang kan orang diambil putranya tersayang itu, diambil kok, dalam hatinya itu menerima, itu sudah kehendak Allah, itu milik Allah, akan diambil oleh Allah, ya sudah pantas lah. Jadi hatinya sabar. Wah, itu surga itu. Allah berfirman seperti itu, saya tidak akan rela untukmu pahala selain surga. Jadi disiapkan oleh Allah seperti itu. Makanya kita harus bisa dalam hati kita ini punya sifat kesabaran. Hati-hati, wabillahi taufik. Oleh karena itu kita harus bisa melewati aqobah yang sulit ini dengan cara menghilangkan apa-apa yang mengganggu, menghalang-halangi yang berupa 4 hal itu kan, rezeki, hal yang akhtar, terus qada dan masaib. Wa izahati illatiha, dan kita hilangkan penyakit-penyakitnya, jangan sampai tetap mendekam dalam hati kita. Kalau tidak seperti itu, ya akan ganjal terus di hati kita, dan kita tidak akan bisa mengingat tujuan kita ibadah. Jadi itu hilangkan gangguan-gangguan, penghalang-penghalang yang seperti itu kita hilangkan agar kita bisa mengingat tujuan kita ibadah, dan kita bisa memikir di dalam urusan ibadah. Apalagi kok kita akan bisa menemukan tujuan ibadah, melaksanakan ibadahnya saja juga sulit kalau itu nggak dihilangkan. Makanya inna likulli wahidin minha syughlan syaghilan ajilan wa ajilan. Kalau kita perhatikan 4 hal itu, rezeki, akhtar, qada dan masaib, satu aja, tidak 4, satu aja, itu sudah sangat menyibukkan, baik untuk masa sekarang maupun untuk yang akan datang. Summa inna a'zamaha wa 'adala amru rizqi wa tadbiru. 4 ini yang paling sulit, paling besar, itu adalah masalah rizki dan ngurus rizki. Itu merupakan ujian yang besar sekali itu untuk umumnya makhluk, yang akan bisa memberatkan jiwa mereka, menyibukkan hatinya
menjadikan banyaknya sesedihan, umurnya akan tersia-sia banyak, kejelekan-kejelekan akan numpuk, dosa-dosanya juga seperti itu, gara-gara urusan rezeki. Adalat bihim anillah wa khidmatihi ila khidmatid dunia, sehingga akhirnya akan memalingkan rezeki ini. Orang-orang yang asal ibadah pada Allah sudah enggak ibadah lagi, sudah enggak khidmat lagi. Bukan khidmat pada Allah, tapi khidmat ke dunia, khidmat ke makhluk. Sehingga akhirnya mereka hidup di dunia ini dalam keadaan lupa, dalam keadaan gelap, payah, dan sangat menyusahkan. Urusan rezeki ini, urusan rezeki. Rezeki anak, anak. Iko bisa didengar nggak ya? Tertutup semua. Tidak apa-apa ya. Semua tertutup. Tidak apa-apa. Bisa didengar ya. Nah, kita akan menjadi orang yang hina, orang yang tertinggal. Besok kalau kita sudah pindah dari dunia ke akhirat, akan kita rasakan keadaan kita, yaitu apa? Tidak bawa apa-apa. Karena di dunianya tidak pernah yang ngurus akhiratnya, yang diurus masalah dunia tok. Masalah rezeki menjadi prioritas orang yang seperti ini. Ketika pulang ke Allah SWT tidak membawa apa-apa, padahal di hadapan mereka ada hisab, ada azab. Andaikan tidak disayang Allah, akan hidup dalam keadaan tidak menyenangkan. Ya, Allah itu kan mungkin saja memberi rahmat pada orang, pada hambanya, tetapi makanya ngomongnya andaikan tidak mendapatkan rahmat Allah, sebab anugerah Allah itu maha besar, kita tidak akan punya apa-apa di akhirat nanti, tidak akan berhak mendapatkan surga. Coba kita renungkan, banyak ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam masalah ini. Banyak Allah menyebut janji-janji Allah dan tanggungan Allah dan pemberian Allah atas rezeki. Dan para anbiya, para ulama selalu mengingatkan orang untuk ingat masalah ini dan menjelaskan kepada mereka jalan, sampai-sampai ada ulama yang menulis kitab, nulis satu tulisan, mereka dibuatkan contoh-contoh, mereka ditakut-takuti. Tapi kalau sudah begitu, masih saja tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak takut, tidak tenang, bahkan selalu dalam keadaan terkena kesedihan, terhimpit permasalahan. Dalam masalah rezeki itu mereka selalu takut tak bisa makan siangnya, makan apa,
khawatir hal ini. Apa sih sebabnya kok seperti itu terus? Ya, penyebabnya yang pokok itu adalah karena mereka tidak mau merenung ayat-ayat Allah dan tidak memikir buatan Allah SWT. Coba ya kita lihat satu hewan yang kita perhatikan itu gambarnya cicak itu. Cicak itu makannya apa ya? Makannya nyamuk. Cicak bisa terbang apa enggak? Tidak. Yang dimakan bisa terbang. Tapi kenapa kok? Kalau sudah waktunya cicak ini makan nyamuk itu, ya sudah ya dimakan. Kenapa nggak terbang? Nggak bisa, karena keputusan Allah SWT. Kamu sekarang jadi makanannya cicak itu. Jadi walaupun yang dimakan itu barang-barang yang terbang dan yang makan itu yang tidak bisa terbang, tapi itu bisa makan. Apa sebabnya? Ya karena ada keputusan Allah, ada iradah Allah, bahwa dia itu tidak bisa melepaskan diri ketika akan menjadi makanan cicak itu. Itu adalah salah satu dari tanda dan bukti kalau Allah sudah menghendaki, maka pasti akan terjadi begitu. Karena kita tidak mau mikir-mikir, merenung buatan Allah SWT, tidak mengingat dawuh-dawuh Rasulullah SAW, para ulama, para solehin juga punya dawuh-dawuh. Kita selalu diganggu oleh hembusan-hembusan setan dan mendengarkan omongan orang-orang bodoh, orang-orang yang terbujuk dengan kebiasaan orang yang lupa, sehingga akhirnya setan gampang mengganggu mereka. Kebiasaan di dalam hati itu berarti mancep, hingga akan menyebabkan orang ini hatinya lemah dan lemah keyakinannya. Padahal kalau kita lihat, yakin itu tempatnya ada di atas keimanan. Sebab dengan keyakinan itu akan ada ketenangan. La haula wala quwwata illa billah. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, minta apa? Minta bagaimana Allah menciptakan. Akhirnya kata Allah, awalam tu'min? Qala bala. Apa kamu enggak beriman? Buatan gua nggih kalau iman. Tapi walakin liyatma'inna qalbi, agar hati saya tenang. Jadi ketenangan hati itu karena adanya keyakinan. Keyakinan itu lebih dari keimanan. Orang-orang yang bagus-bagus, yang mereka itu punya pengetahuan hati, orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya, itu tahu jalan langit. Terus mereka tidak menghiraukan sarana yang ada di bumi. Mereka berpegangan dengan agama Allah, maka tidak memperdulikan adanya hubungan-hubungan
bersama makhluk dan dengan pekerjaan-pekerjaan. Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah SWT dan mereka tahu jalannya. Ada satu cerita. Ceritanya gini. Orang ini mimpi bahwa di belakang rumahmu itu ada uang dinar, ambil untuk kamu. Orangnya ini tidak menghiraukan omongan seperti itu. Katanya di dalam tanah kamu gali itu tanah itu, kamu akan menemukan uang. Apa itu? Mimpi nggak ada anunya, nggak ada kebenarannya. Allah SWT berfirman, "Wafis sama iris hukum." Di langitlah, di ataslah adanya rizki kalian. Aku kok nggak bisa, gak percaya. Loh, istrinya diberitahu seperti itu. Aku mimpi loh, mau bengi kau ini. Loh, aman mimpi kok didelok sih, seperti tenan. Orang aman oleh doa kan kehidupan kita kan seperti ini sedang agak sulit. Apalagi ada COVID. Ada gua apa mimpi apa itu. Akhirnya istrinya itu lo ngomong sama tetangganya, Mas mimpi ini lo kok gak direken. Ini apa mbak? Jadi lo mburi waktu itu lo ono apa? Ono duit dinar. Mungkin gelem menggali apa nak karem. Mas berhenti mbak. Kono pojok kono beri. Akhirnya tetangga ini disampaikan pada suaminya, Mas, iku lho tonggo kita lho ngipi ngene. Apa enggak dijajal ayo sampean kali soporo ikut tenanan. Akhirnya digali malam-malam itu. Kalau siang kan nggak berani. Nanti kelihatan yang mimpi ya. Setelah digali, apa kenyataannya? Ular. Di situ ada ular. Oh, muring-muring tonggo sing gali. Ular ada parung, baru di lemparno yang dukur umai wong iku. Ana sing kanggo anu kaya loteng ngono. Nah, sing kok impekno. Dadi taleni ulane kuwi ditaleni karo dibuat yang dukur. Wes lho sing kok impekno dudu duwe ulo. Wes paginya orang ini naik ke atas. Lah, saya naik ke atas loh, melihat ada karung itu. Itu karung aku gak kerasan duwe ini. Akhirnya di memel nggak, cekel-cekelnya. Loh, oh, kerung kerisik-kerisik. Ya apa-apa kerisik-kerisik. Akhirnya dibuka. Masya Allah, uang dinar. Akhirnya diambil, ditunjukkan kepada istrinya. Dik, aku lono duit loteng. Duit apa? Mbak mas, duit apa? Halo, loteng-loteng kita kan ya, duit kita wis.
iki bener nek tekan ndukur. Wong ayat Al-Qur'an wa fis samai rizqukum. Nang ndukur ana rezekimu. Kudu nang iso ana ndukur. Berarti bener ndukur. Akhirnya betul orang ini betul-betul yakin dengan apa yang diungkapkan oleh Allah SWT. Akhirnya diwujudkan oleh Allah, yaitu untuk orang yang tidak dituju berupa ular, tapi karena orang ini orang yang digandaki oleh Allah akan diberi rezeki ya berupa dinar itu. Ya, itulah tidak bisa terganggu dengan situasi apapun karena sudah yakin dengan Allah, yakin dengan firman-firman Allah. Sampai hal yang macam itu juga itu karena pengaruh keyakinannya. Kalau suatu ketika ada setan yang mengganggu atau nafsunya mengganggu atau orang mengganggu, memasukkan info yang macam-macam itu, mereka akan memegang kuat, menolak dan tidak mau menggubris masukan-masukan itu kecuali apa yang dari Allah dan Rasulnya. Kata Allah begini, kata Rasulullah begini, gitu. Hingga akhirnya makhluk setan dan nafsu sudah nggak bisa lagi mempengaruhi dia. Orang-orang yang ulul absar, arbabul jiddi wal ijtihad, orang yang punya pengetahuan hati, yang punya kesungguhan dalam beribadah, itu sudah tahu jalan langit. Allah yang akan memberi dan memberi. Itu sehingga istiqomah orang ini terus bisa berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham itu akan masuk ke daerah yang gum liwang-liwang. Tiba-tiba kok ada setan yang datang menakut-nakuti. Ibrahim, kamu tahu yang akan kamu lewati ini adalah tempat yang menakutkan, yang akan bisa merusak. Kamu gak bawa bekal, kok akan menempuh jalan ini? Tidak bisa. Kamu kalau mau ke sana harus bawa bekal yang lengkap. Ya makanannya, ya minumannya. Nanti gimana kalau di sana nggak ada makanan, nggak ada minuman? Akan mati kaliran. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham ini bersumpah. Katanya anak kamu suaranya jelas sih kalau minggat kabeh wonge. Wonge minggat kabeh karek mek papat iki lho. Iki ini lho benakno. Nah iki nih, kabeh malah metu tutuk. Lu HP gak ono. HP mu gak ono. Lho kabeh mik niku malah metu kabeh wonge. Duduk aku ini kabeh takut aku lho di WA iki lho. Kenapa kok nggak ada suaranya sama sekali? Dari apa? Amel Latifah nih nggak salah. Lu kan aku suarane si Abi. Nggih, mboten wonten. Dadi ngalih kabeh ku kono nggak ono suarane. Kali nanti. Metu. Suara kalau gambar Abi nggak ada loh. Ora bisa dirungokno. Iku nggak mati. Wifi nih. Kurang mancep iku kono. Wis ane, wis ada apa?
Lampune nyala ya. Laman iki mawon. Iya. Gawe iki. Hose diatur. Kaya wingi. Ayo. Oke. Kau balik ya? Aku gak bawa HP. Balik. Ya saya tak. Kok tertutup? Ya, Kok saya tak hilang bawa sinyalnya? HP. Gak bawa. Wonten malih kami ngecek. Hah? Wonten malih. Iya. Gak bawa HP aku. Biasanya gue kalau gak rumah ini. Ini kan weh. Ya sakit tinggal. Coba di Dia juga hilang. iki kok gak ana kabare. Oh iya gambarnya enggak. Saya keluarkan. Halo, Halo, sampun Saya- mireng dereng. bisa didengar? Buka krungu tetep kono. Iya mungkin dan boten sakit ini laptop. Boten pengen kena HP malih tetep Pak. Iki kok ono ujungnya malah.